Kita akan bahas satu soal mengenai hukum Prus. Nah, misalkan kita punya molekul air itu rumus molekulnya H2O. Nah, ini sudah diketahui bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam H2O adalah 1:8. Jadi, setiap 1 gram hidrogen itu akan bereaksi dengan 8 gram oksigen. Membentuk pasti airnya adalah 9 gram. Karena massa zat-zat yang bereaksi itu akan sama dengan massa hasil reaksinya. Nah, di sini seluruh hidrogen dan oksigen terpakai, jadi kita tidak punya sisa. Nah, seandainya kita punya campuran 1 gram hidrogen dan 9 gram oksigen, maka menurut hukum Prus, perbandingan massa H dan O dalam H2O akan tetap 1:8. Jadi, hidrogen sebanyak 1 gram itu hanya akan bereaksi dengan 8 gram oksigen, membentuk 9 gram H2O. Nah, di sini nanti akan tersisa 1 gram oksigen. Nah, bagaimana kalau yang tersedia 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen? Yang bereaksi tetap harus 1:8. 1 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen. Nah, di sini nanti hanya akan terbentuk 9 gram air dan kita akan mempunyai sisa 1 gram hidrogen. Nah, bagaimana kalau yang direaksikannya 5 gram hidrogen dengan 24 gram oksigen? Perbandingannya selalu harus 1:8. Nah, kalau seperti ini berarti pasti nanti yang bereaksi adalah 3 gram hidrogen dengan 24 gram oksigen. H2O yang terbentuknya berarti 3 ditambah 24. Jadi 27 gram H2O dan kita nanti akan mempunyai sisa 2 gram hidrogen. Karena hidrogen yang terpakainya tidak seluruhnya. Dari 5 gram hanya terpakai 3 gram. Nah, bagaimana kalau yang tersedia 3 gram hidrogen dengan 25 gram oksigen? Ingat, perbandingannya selalu 1:8. Jadi kalau kita punya hidrogen 3 gram, pasti dia hanya bereaksi dengan 24 gram oksigen. Jadi nanti kita tetap dapat 27 gram air. Nah, kita nanti punya sisa di sini. Sisanya sekarang 1 gram oksigen. Nah, dengan demikian perbandingannya tetap 1:8. Nah, bagaimana dengan sisanya? Ya, sisanya nanti tidak akan bereaksi. Ada aja di situ sebagai sisa. Soal berikutnya, misalnya kita tahu ada reaksi pembentukan tembaga 2 sulfida atau CuS. Nah, tembaga 2 sulfida ternyata bisa dibentuk dari tembaga ditambah sulfur. Tentu perlu pemanasannya reaksi ini. Nah, kalau misalnya kita melakukan percobaan yang pertama, kita mereaksikan 4 gram tembaga. Ternyata 4 gram tembaga itu bereaksi dengan 2 gram sulfur dan menghasilkan 6 gram tembaga sulfida, tembaga 2 sulfida. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa massa Cu dan S dalam CuS itu adalah 2:1. Nih, di sini saya tuliskan 2:1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mempunyai 10 gram tembaga dan 10 gram sulfur? Berapakah massa tembaga 2 sulfida yang akan terbentuk? Nah, untuk perhitungan dengan mudah, saya akan tuliskan seperti ini. Perbandingan massanya kan 2:1 ya. Tadi kalau tembaganya 4 gram, sulfurnya 2 gram. CuS yang terbentuknya pasti totalnya ya pasti 6 gram. Jadi perbandingannya 2:1. Nah, kalau kita punya 10 gram tembaga jadi gimana? Oh, kita bisa lakukan dengan cara ini. Ini kan selalu perbandingan massa Cu dan S-nya 2:1. Jadi kalau 4 gram Cu bereaksi dengan 2 gram sulfur. Kalau kita kalikan 2 lagi 8 gram lebih baik begini ya perbandingannya. Jadi kalau 2 kalau 4, nah kalau misalnya kita punya 6 gram tembaga, nah nanti pasti sulfurnya adalah setengah kali masanya. Kalau kita punya 8 gram tembaganya, nah selalu 2:1, pasti sulfurnya 4 gram. Kalau kita punya 10 gram tembaganya, sesuai pertanyaan tadi, maka sulfurnya hanya akan terpakai 5 gram. Nah, massa CuS yang terbentuknya kalau
perhitungan yang ketiga ini pasti jadinya 6 gram. Kalau yang keempat berarti 6 tambah 3 jadi 9 gram, 12 gram, 15 gram. Nah, jadi dari perhitungan ini dengan mengacu pada hukum perbandingan tetap, maka kalau kita punya 10 gram tembaga dan 10 gram sulfur, maka CuS yang akan terbentuknya hanya, kita lihat di sini angkanya 15 gram. Nah, dengan catatan seluruh tembaga terpakai dan kita punya sisa 5 gram sulfur. Sulfurnya hanya terpakai 5 gram. Nah, perhitungan bisa dilakukan dengan sederhana seperti ini. Atau kalau kalian bisa menghitung dengan cepat, 2:1, pasti tembaganya 2 kali lipat massa sulfurnya. Nah, bisa juga langsung dihitung dengan cara itu.